Video ini khusus aku buat untuk menjelaskan fakta yang terjadi dan aku alami sendiri. Sebenarnya ini dulu hanya cerita dan belum pernah aku alami. Jadi begini ceritanya. Dulu itu aku selalu diceritakan bahwa buaya dan manusia itu sebenarnya berteman. Bahkan juga banyak kawan-kawan lihat di YouTube itu dimana dijelaskan ada orang yang melahirkan anak terus gembarannya itu buaya gitu. Jadi kayak bersaudara. Nah, ini sebenarnya sudah diceritakan ke aku itu berulang-ulang kali oleh kakekku dulu ya. Jadi ceritanya begini, manusia itu bersahabat dengan buaya. Berawal mula dari seorang nelayan menyelamatkan seekor buaya yang terjerat di pukat gitu. Dengan hal itu dilakukan, sang buaya ini ingin berterima kasih ke manusia dan membantu nelayan ini mencari ikan. Jadi setiap nelayan ini pergi mencari ikan, buaya itu selalu menemani kemana-mana dia pergi. Nah, hasil tangkapan tersebut pun disisihkan nelayan untuk memberi sang buaya. Cerita ini sudah turun-temurun di kampungku dan banyak diketahui masyarakat lah. Mungkin kalau yang baru sih mungkin udah kurang tahu karena sudah sibuk dengan game-game yang ada. Nah, setelah persahabatan ini terjalin begitu lama, terjadi insiden di buaya memangsa manusia. Tapi bukan buaya yang jadi sahabatnya tadi itu, yang berteman dengan manusia atau berteman dengan nelayan. Ini adalah keturunan buaya yang telah diselamatkan. Sang nelayan pun mencoba mencari tahu siapa yang melakukan dengan cara berkomunikasi dengan buaya yang telah diselamatkan tadi. Jadi ceritanya itu sang buaya cerita bahwa yang menerkam manusia itu adalah keluarganya, sehingga dia merasa bertanggung jawab apa yang telah dilakukan oleh sang buaya. Alhasil buaya meminta keluarganya itu yang menggigit manusia untuk menyerahkan diri, dan yang menangani yaitu adalah nelayan tadi yang menyelamatkan buaya. Jadi buaya tersebut pun akhirnya benar-benar menyerahkan diri gitu kan, timbul dan dibunuh warga, dan pertemanan mereka pun tetap berlanjut gitu. Tapi suatu hari karena buaya semakin besar dan nelayan semakin tua, mereka tidak bisa lagi bertemu dan saling mengucapkan janji bahwa tidak saling mengganggu sampai keturunan berikutnya. Maksudnya itu buaya tidak boleh menggigit manusia, manusia tidak boleh mengganggu buaya. Jika itu terjadi, ada dua perjanjian. Jika itu terjadi, maka perjanjiannya akan batal dan salah satunya harus bertanggung jawab. Jadi begini janjinya itu adalah, yang pertama, buaya tidak boleh mengganggu manusia, manusia tidak boleh mengganggu buaya. Yang kedua, jika manusia yang mengganggu buaya dan balas dendam, apakah itu keturunan selanjutnya atau siapapun balas dendam ke manusia yang mengganggu buaya, maka buaya tidak perlu menyerahkan diri karena itu seperti balas dendam. Atau sebaliknya, jika manusia yang mengganggu buaya dan hal ini terjadi adalah buaya menggigit manusia atau menerkam manusia hingga meninggal, maka buaya yang melakukan hal tersebut harus menyerahkan diri. Itulah perjanjiannya. Hingga kalau di tempat saya itu tidak boleh mengganggu buaya, dan saya rasa pun itu juga tidak ada pentingnya gitu kan, sedangkan buaya tidak mengganggu kita, kita tidak mengganggu buaya. Dan kisah ini telah diceritakan turun-temurun dan saya pun mendengarkan cerita itu dan percaya atau tidak. Tetapi kawan-kawan, cerita ini menjadi fakta di mata saya sendiri.
Bahkan mungkin kawan-kawan pun pernah mengalami. Jadi ini cerita sedih menurut saya dan kawan-kawan. Mohon untuk tidak berkomentar yang aneh-aneh karena ini sudah terjadi. Jadi saya mohon doanya saja agar ini tidak terulang. Ceritanya ini dimulai dari tanggal 10 kemarin sekitar pukul 4 sore. Keluarga saya, lebih tepatnya itu adik bapak saya, diterkam buaya di bagian kepala dan leher. Bagian kepalanya itu retak tengkoraknya, terus bagian di bawah dagu itu juga luka akibat gigi buaya yang tembus langsung ke bagian lidah dan lidahnya itu hampir putus. Jadi awalnya itu paman saya mandi di parit lah kalau kita nyebutnya, memang langsung bermuara di sungai. Jadi beliau ini habis mandi gitu kan, terus tiba-tiba diserang buaya di bagian kepala. Namun beruntungnya saat itu paman saya masih sempat memegang kayu atau tiang dari gertak tempat dia mandi, sehingga dia bisa menjerit melawan buaya itu dan lepas gitu. Dan beliau merangkak ke atas meminta tolong kepada warga. Namun naasnya karena kondisi yang sudah terluka parah dan dibawa ke rumah sakit dan alhasil tidak tertolong. Nah, setelah kejadian tersebut tentu masyarakat sangat marah karena sekian puluh tahun tidak pernah terjadi. Berdasarkan cerita sebelumnya dari keluarga saya sendiri, itu pernah terjadi waktu kemungkinan sekitar 30 atau 40 tahun yang lalu, menangkap warga juga dan meninggal, dan buayanya pun datang menyerahkan diri dan dibunuh. Nah, kejadian ini terulang seperti itu. Paman saya diterkam buaya itu pukul 2 dan sekitar 24 jam berikutnya buaya tersebut menyerahkan diri juga dengan bantuan orang pintar atau pawang buaya yang pernah menangani hal kejadian yang sama, baru memunculkan diri, dan buaya tersebut dapat ditangkap oleh masyarakat. Kawan-kawan bisa lihat nanti di videonya seperti apa. Buayanya cukup besar, sekitar lebih dari 4 meter, mungkin beratnya udah lebih dari 300 atau 400 kg. Dan ini kejadian nyata bahwa memang manusia dan buaya itu mempunyai ikatan janji dari dahulu. Saya hanya berpesan kembali ke kawan-kawan untuk tidak berpikir negatif atau bagaimana, tapi ini yang benar-benar saya alami, yang dulunya hanya sebuah cerita ini menjadi fakta. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya, dan saya sangat mohon doa kawan-kawan yang menonton video ini untuk mendoakan agar paman saya semua amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu cerita saya. Semoga kawan-kawan dapat mengambil hikmahnya. Jangan lagi mengganggu buaya.